Halo, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana puasanya? Tetap semangat ya. Kita sudah memasuki hari keberapa nih Mbak Agi? Hari yang ke-14 ya? Atau ke-15? Saya malah agak-agak lupa-lupa nih. Yang jelas ini hari Jumat gitu ya. Oh ini hari Jumat, bulan Ramadan. Biasanya hari-hari di luar Ramadan aja. Kalau hari Jumat tuh katanya disuruh memperbanyak sedekah. Karena apalagi ini di bulan Ramadan. Jangan lupa memperbanyak sedekah di malam di Hmm, hari Jumat di Ramadan ini. ya. Dan seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang membaca berita di balik berita dalam program Off the Record bersama saya Herz Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali pada akhir pekan. Alhamdulillah, udah sampai akhir pekan nih Mas Hersu. Oke, akhir pekannya Tapi, lagi. Oke, sebelum kita ngomongin beberapa topik, tapi oke, kita highlight dulu ya topik-topiknya. Saya kira tetap saja topiknya ini soal soal KPK itu yang masih ya. seru banget, heboh Hmm, banget pokoknya beritanya dan sekarang Pak Firly ternyata betul-betul jadi public enemy ya sekarang ya ya, bukan hanya di internal KPK tapi juga di publik ya di netizen juga seperti itu dan kemudian muncul banyak berita-berita bagaimana kebocoran-kebocoran di KPK itu yang disebut sumbernya berasal dari Pak Firly. Baik yang sekarang ketika Pak Firly menjadi ketua KPK maupun dulu ketika Pak Firly itu masih menjadi deputi penindakan ya Mbak Agi ya. Ini ya. juga rame. Terus kasus, Hmm, nah ini kelihatannya Pak PDIP masih cari gara-gara lagi dengan Pak Jokowi ini ya. hmm, Soal tim tim Israel ini kalau kemarin kan dalam Piala Dunia itu menolak timnas dan kemudian itu disebut sebagai penyebab batalnya Indonesia jadi tuan rumah meskipun kemudian banyak versi bahwa tidak itu semata-mata gitu ya. tetapi ini sekarang kan Bali makan akan Hmm, menjadi tuan rumah apa namanya World Beach hmm. event apa Mbak World Beach apa Mbak namanya Mbak World World Beats Game. Ya. World Beach Game World Hmm, Beach Game hmm, ini anu hmm. ya ini olahraga Olimpiade lah. apa Hmm. Olimpiade Olimpiade pantai pantai gitu dunia ya. gitu ya ya pokoknya olahraga kejuaraan dunia pantai gitu ya permainan pantai ya gitu kira-kira Hmm, gitu ya hmm. bahasa Indonesia Ya. ya Hmm, dan ini potensinya Indonesia pasti kalau sampai ditolak lagi bisa jadi jangan-jangan jadi batal lagi wah ini pasti Pak Jokowi pasti bakal marah besar lagi kalau itu terjadi gitu ya walaupun ngempet nggak mau ngomong terbuka tapi Pak Jokowi kan itu kelihatan aduh kecewa banget dan jengkel sekali dengan kegagalan Indonesia jadi tuan rumah itu ya itu saya kira hal-hal yang menarik untuk nanti kita bahas tapi sebelum sebelum kita bahas itu kita mesti jawab beberapa bukan beberapa ada pertanyaan hmm. dan sekaligus semacam koreksi gitu dari pemirsa kita yang kemarin ketika saya menyebut soal jaksa penyidik ya gitu ya Hmm, yang hmm, saya sebut hmm. oke, ada jaksa, walaupun dia jaksa dan jaksa penyidik tapi tentu tidak seprofesional Polri karena Polri memang disiapkan itu sebagai tenaga penyidik Ya. beda kalau jaksa itu kan memang heavy-nya itu di penuntutan tapi Hmm, sebenarnya jaksa penyidik itu ada gitu dan itu diatur betul. dalam dalam undang-undang gitu ya. Hmm, Saya bacakan saja ininya supaya teman-teman ya, ini sambil saling belajar ya. Saya nggak apa-apa kita betul. terima kasih dikoreksi, tapi kita saling saling belajar gitu. Jadi yang disebut dengan jaksa penyidik itu kalau ini namanya jaksa penyelidik adalah jaksa yang bertugas melakukan penelitian terhadap berkas perkara hasil hasil penyelidikan. Kan begitu ya Mbak ya. Dan Hmm, kewenangan jaksa sebagai ada juga jaksa penyidik jaksa penyidik itu diatur dalam pasal 284 ayat 2 junto pasal 17 Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun hmm. 1983 yang Hmm, menyebutkan bahwa jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu menurut hmm, ketentuan khusus berdasarkan peraturan undang-undang. Jadi hmm. biasanya kalau tindak pidana tertentu yang sering disebut juga termasuk dalam hal ini korupsi gitu ya Mbak Ya. Agi ya. Hmm, Jadi sementara sudah kita jawab ya pertanyaan dari viewer tadi. Nanti kalau ada teman yang lebih paham, teman jaksa apalagi nonton ini, mungkin Anda bisa melengkapinya itu gitu. Tapi itu kan kemarin konteksnya ketika kita bicara bahwa Pak Endar Priantoro itu, Brigjen hmm, Endar Priantoro itu dikembalikan ke kejaksaan, ke hmm, kepolisian, kemudian bahkan dipecat karena hmm, diberhentikan dengan tidak hormat dan hmm, kemudian jabatannya itu sudah diisi oleh hmm. PLT yang berasal dari jaksa gitu ya waktu itu konteksnya itu jaksa namanya Ronald Worotikan itu yang nah, jadi sementara mungkin itu yang jawaban yang bisa kita sampaikan ya Mbak ya kita sering belajar Ya. kan karena memang ya, tentu saja kita tidak menguasai semua hal apalagi berkaitan dengan teknis-teknis semacam itu ya Mbak Agi ya
Iya, Oke. betul sekali Mas Sesul. Tapi ini perlu ditambahkan juga bahwa penyelidikan itu kan sebelum adanya penyidikan, begitu kan? Yes. Nah, biasanya penyelidikan itu dilakukan oleh kepolisian, begitu ketika adanya pelaporan, gitu, adanya gugatan, itu kan kemudian mereka melihat apakah ini layak atau tidak gitu untuk diteruskan, gitu kan? Ya, ada Nah, pro dan justisia atau bukan, kayak itu sering ya, disebut ya, gitu iya ya. betul pro justisia atau tidak dan kemudian para eh, petugas gitu ya di kepolisian itu terus kemudian melakukan penyelidikan dan kemudian memberkas kalau seandainya itu memang bisa dilanjutkan, kemudian membuat berkas dan berkas itu yang kemudian akan diberikan kepada kejaksaan. Nah, berkas itu yang kemudian ditindaklanjuti yang artinya jaksa memang tidak bekerja dari awal gitu kan Mas Hersu yang dimaksud. Ya, Kan? dan biasanya kalau udah Iya, begitu, polisi itu akan mengirim namanya SPDP ya, iya surat betul. pemberitahuan dimulainya penyidikan. Dan biasanya Penyidikan. kalau dalam penyidikan itu sudah ada tersangkanya, kan begitu ya Mbak ya. Nah, Betul, ini betul. yang Dan kemudian pemberkasan itu tadi kan kalau seandainya memang data-datanya kurang, terus kemudian bukti-buktinya masih kurang begitu, sehingga tidak kuat untuk dibawa ke pengadilan, jaksa akan mengembalikan. Nah, sesudah itu dilengkapi lagi begitu kan, dikembalikan lagi kepada jaksa, nanti sudah P21 baru P21. lagi selesai. Yes, oke. Nah, disitulah baru bekerja jaksa begitu. Jadi memang kalau penyelidikan gitu, bukan berarti kita lebih tahu daripada orang KPK ya, tapi kalau secara umum, kalau saya sendiri melihat, misalnya direktur penyelidikan memang lebih tepat kiranya kalau diisi oleh dari kepolisian begitu Mas Ya, Hersey. sekarang direktur penyelidikan memang dari kepolisian, kan ada Mhm. Brigjen Asep Guntur Rahayu itu ya, Ya, yang menjadi, dan sekarang dia merangkap sebagai PLT, Deputi Penindakan. Kan ya, gitu ya. mhm, Ya. mhm. Dan memang yang unik seperti kita pernah singgung juga di KPK itu beda dengan kejaksaan kepolisian. Kalau di sana kan memang polisi bagian penyidikan dan kemudian jaksa bagian penuntutan. Kalau di sana Mhm. melekat jadi satu itu, penyelidikan dan penyidikan itu dan penuntutan itu jadi satu. Jadi ketika Mhm. misalnya ada pemaparan gitu, ada pemaparan gelar perkara, di situ penuntutnya juga sudah hadir, dan nanti ketika misalnya ini akan ditingkatkan menjadi penyidikan, itu mereka udah tahu jaksanya, oh akan kenakan pasal ini, Ya. pasal ini, pasal ini. Begitu yang terjadi di KPK, Mhm. memang agak berbeda ini. Jadi Mhm. itu, dan dalam konteks itulah sekarang sebenarnya ribut-ribut itu terjadi. Kenapa? Ya. Karena kasus Formula E itu rencananya ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan Betul. biasanya untuk dari penyelidikan ke penyidikan itu sudah ditemukan setidaknya dua alat bukti Mhm. yang kuat gitu ya. Mhm. Dan dalam hal ini kasus Formula E itu mereka baru punya satu alat bukti, yakni keterangan Mhm. ahli, kan gitu. Jadi Mhm. itu yang kenapa kemudian para penyidik termasuk Pak Karyoto, kemudian Mbak Brigjen Endar, dan juga penyidik-penyidik yang lain, termasuk kemarin ada direktur penuntutan ya Pak Fitroh Roh Cahyanto itu yang juga minta Mhm. dikembalikan ke Polri, dan ada Kasatgas penyelidikan Mhm. ya, kalau nggak salah Pak Tri Suhartono atau siapa Ya, itu dari ya. Polri juga Mhm. minta dikembalikan gitu. Nah, Mhm. ini sebenarnya yang sekarang terjadi ribut-ribut itu karena polisi, penyidik gitu tepatnya, penyidik dan penyelidik sebenarnya ya itu Mhm. menolak untuk meningkatkan itu menjadi penyidikan karena tidak ditemukan alat bukti. Pak Firly sejak awal memaksakan itu yang terjadi, kenapa kemudian ribut-ribut, dan rupanya sampai gelar perkara yang kemarin itu yang Mhm. ribut-ribut itu yang dikembalikan suratnya Mhm. sampai 8 gelar perkara Mbak ya, yang Betul. akhirnya Pak Karyoto dan Mhm. Pak Endar itu dikembalikan ke Mhm. Mabes Polri, itu sudah sampai 8 kali penyidikan, itu mereka tetap bersikukuh menolak untuk mentersangkakan Anies, gitulah mudahnya kan gitu. Mhm. Saya kira apakah kemudian kita bisa sebut bahwa polisi-polisi ini berpihak pada Anies? Saya kira bukan soal itu, tapi mereka lebih berpihak pada penegakan hukum. Itu kan yang Betul. yang terjadi. Nah, ini, dan kemudian ternyata setelah mereka pun dikembalikan ke sana, dilakukan lagi gelar perkara dengan PLT, ternyata juga belum ada kesepakatan untuk menjadikan ini sebagai penyidikan, hanya Mhm. komposisinya dengan masuknya Pak Johannes Tanak, komisioner KPK itu yang baru ya, ini Ya. mantan jaksa itu, posisinya sekarang berubah, katanya tiga Mhm. tiga dua gitu. Kita bisa menduga-duga siapa yang tiga dan siapa yang dua. Jadi tiga orang itu, ada yang terbuka banget kan
apa dan Alex Pak Alex Marwata. Marwata, dan kabarnya Pak Yohanes Tanak ada di situ juga gitu. Ya. Sementara yang menolak itu apa namanya Nawawi Pomlango ya, itu mantan hakim, dan juga ada akademisi Pak Nurul Gufron. Itu jadi posisi yang kita dengar seperti itu posisinya. Jadi sekarang sebenarnya dalam posisi itu apa bisa Anies sudah bisa jadi tersangka gitu kalau dengan posisi itu, karena keputusannya di voting kan 3-2. Tetapi saya kira seperti saya sampaikan, dengan terbongkarnya kasus ini, ya mau nggak mau ini Pak, nggak mungkin Pak Firly berani meneruskan. Kalau toh meneruskan, menurut saya ini keterlaluan banget gitu, karena publik sudah transparan banget gitu ya, seperti dalam akuarium melihat, oh, kalau selama ini kan mereka mungkin cuma membaca dari investigasi di media-media gitu, terutama Tempo yang pertama kali membukanya gitu. Kalau sekarang kan pengakuan dari Pak Endar dan sebagainya, orang udah tahu, oh iya memang penyidik menolak ini kan. Jadi kalau kemudian Pak Firly toh misalnya voting menang bersama pimpinan lain, dia menang gitu 3-2 dan diputuskan ditingkatkan, orang udah wah ini pasti akan terjadi selain public distrust. Nah, kalau meminjam Pak ceramahnya Pak Mahfud yang dulu yang ada itu, katanya kalau sudah mulai itu udah ada distrust, itu nanti disobedient gitu kan. Yang terjadi kalau udah disobedient akan disintegrasi. Nah, gitu. Kenapa? Karena pejabatnya pertama kali tadi itu disorientasi. Nah, yang terjadi pada Pak yang terjadi pada Pak Firly ini kan kelihatannya dia terjadi disorientasi gitu ya. Iya, Gitu. jadi kalau soal disobedience atau pembangkangan bisa disebut demikian ya, membangkang itu kemarin itu Sudah ramai sekali terjadi. Mas Ersu ya. Ya. Jadi kalau kita mencatat ya satu persatu, itu kemarin terjadi demonstrasi begitu di depan KPK, dan itu cukup ramai begitu, dan Dari itu eksternal ini ya. dari eksternal, Ya, oke. Jadi ada dari HMI cabang mana begitu ya, saya tidak hafal. Terus kemudian dari PMII, begitu juga dari ada tiga organisasi begitulah yang kemudian bersatu dan mereka membuat orasi, bahkan sempat juga itu ada pembakaran ban begitu di depan KPK, dan mereka menyerukan agar Pak Firly ini dicopot. Begitu juga mereka menyerukan agar Pak Endar ini dikembalikan kepada fungsi aslinya begitu. Jadi bukan dikembalikan ke Polri, tapi dikembalikan pada kedudukannya di KPK. Nah, terus kemudian pada hari yang sama juga, terus kemudian ada terungkap gitu ya Mas Ersu, bahwa ternyata pada hari Selasa itu ada pertemuan begitu. Ada pertemuan kurang lebih sekitar 15 orang perwakilan dari anggota Polri yang ditugaskan di KPK begitu, Dari dengan Selasa ini ya. hari Selasa pertemuannya. Tapi kan kemudian baru baru terungkap kemarin begitu ya. Terus kemudian ada foto-fotonya dan sebagainya. Ternyata mereka meminta dalam pertemuan tersebut kepada Pak Firly begitu ya, supaya dikembalikan itu lagi-lagi itu tadi fungsi jabatan dari Pak Endar. Nah, bahkan sempat memanas di acara tersebut, dan kemudian para karyawan dari Polri yang melakukan protes tersebut akhirnya walk out dari ruangan, dan bahkan katanya sempat dari salah satu pimpinan itu begitu, entah Pak Firly atau entah Pak Sekjen dan yang lainnya, dan itu mengancam gitu kalau seandainya mereka melakukan walkout, tapi mereka nggak peduli dan mereka tetap melakukan walkout. Di sini kita melihat itu sudah rentetan Itu udah dari disobedient juga, udah pembangkangan internal itu. disobedient begitu, bagaimana mereka sudah bersikap seperti itu di hadapan pimpinan KPK. Ini marwah atau martabat atau apa ya, ini pimpinan KPK tampaknya sudah rendah sekali begitu ya. Dan Di kemudian dalam di internal pun sudah mengalami ya, udah mengalami pembangkangan itu ya. Iya. Terus kemudian juga mereka meminta kepada Kapolri, kepada Pak Sigit, kalau seandainya ini tetap Pak Endar ini tetap dipecat, diberhentikan dari KPK, mereka meminta agar semua kembali ke Polri, Rame-rame pulang kandang gitu rame-rame ya. pulang kampung begitu. Nah, dalam hal ini Pak Sigit cukup bijaksana ya, dengan mengatakan bahwa dia yakin bahwa Dewas ini akan melakukan fungsinya dengan baik dan kemudian akan dicapai kesepakatan yang baik begitu kan. Tapi ini ancaman ini tidak main-main gitu ya, karena memang ini kan sudah dulu ketika terjadi TWK begitu, tes wawasan kebangsaan, dan kemudian sebagian besar adalah berasal dari kepolisian, itu kan juga
terjadi apa Mas Hersu, banyak yang mendukung begitu ya, walaupun mereka tidak masuk ke dalam TWK tersebut, tapi mendukung mereka yang menjadi korban TWK begitu, yaitu Novel Baswedan dan kawan-kawan begitu. Nah, ini kemudian sekarang terjadi lagi, dan bahkan ini kalau saya melihat sih lebih parah lagi Mas Hersu, karena ini konfliknya itu kemudian membuka dosa-dosa dari Pak Firly yang sudah lalu begitu. Semuanya kemudian diungkap. Dosa lalu dan dosa hari ini juga. Iya. Dan jadi kalau seandainya kita mencatat itu dalam 3 hari ya, tanggal 4, 5, 6 itu 3 kali Pak Firly ini dilaporkan ke Dewas, ke Dewan Pengawas, yaitu yang pertama laporan dari Pak Endar sendiri yang melaporkan Pak Firly dan Sekjen Cahya Harefa begitu, karena mereka tidak mengindahkan surat yang diberikan oleh Pak Kapolri, yaitu bahwa Pak Endar ini diperpanjang menurut surat dari Kapolri, tapi justru dipecat oleh Pak Firly gitu. Nah, terus kemudian juga yang berikutnya dari kawan-kawan ini angkatan 98 Nusantara, mereka menamakan demikian. Ini cukup banyak, ada puluhan ini anggotanya yang kemudian juga melaporkan soal hal ini Mas Hersu kepada Dewas. Dan kemudian yang terakhir, nah ini yang terakhir ini cukup berat nih. Ini pelaporan dari sebuah organisasi kepemudaan begitulah ya. Ini tentang kasus baru dari Pak Firly yang sekarang ini sedang viral sekali Mas Ersu di media sosial ini, karena memang ada laporan investigasi dari Koran Tempo yang menyebutkan bahwa adanya dugaan kebocoran hasil penyelidikan kasus korupsi Kementerian ESDM, yang kemudian surat tersebut ditemukan pada saat penggeledahan kantor Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM, yaitu Pak Idris Froyote Sihite, atau kita sering menyebutnya sih Pak Idris Sihite begitu ya, di mana surat itu itu adalah seharusnya hanya diberikan kepada pimpinan KPK begitu. Jadi ini surat tentang laporan dugaan pelanggaran yang jadi kalau di KPK ini begini ya, kalau di KPK misalnya akan ada penggeledahan atau akan ada OTT, setahu saya begitu ya, itu mereka kan akan mengadakan rapat khusus Mas Hersu. Mereka jadi SOP-nya seperti mereka akan mengadakan rapat khusus, kemudian kapan itu akan dilakukan, terus kemudian siapa saja dan sebagainya, dan kemudian itu rapat tersebut itu hanya diketahui oleh tim tersebut dan kemudian juga dilaporkan kepada pimpinan KPK. Tapi ternyata hasil laporan itu bocor, dan jeleknya begitu ya, dan kacaunya ini surat tersebut yang diberikan itu terdapat di ruangan Kepala Biro Hukum dari ESDM begitu. Dan kemudian dari ESDM ini, Karo Hukumnya ini kemudian disidik, kemudian ditanya begitu ya Mas Yesu, ditanya kemudian, dan dia menyebutkan bahwa itu diberikan oleh pihak KPK begitu kepada seseorang pimpinan di ESDM. Nah, menterinya disebutkan ya, menteri. Ya, disebutkan menterinya begitu ya. Dan kemudian orang di KPK itu disebut ya berinisial F begitu. Nah, inilah yang kemudian dilaporkan lagi ke Dewas, bagaimana mungkin gitu surat tersebut yang hanya seharusnya diketahui oleh seorang pimpinan kemudian malah bocor ke sana. Tendensinya adalah memperingatkan mereka ke SDM tersebut agar berhati-hati karena sebentar lagi akan ada penggeledahan begitu. Nah, ini lagi-lagi kemudian Mas Hersu mengingatkan orang ketika Pak Firly menjadi deputi penindakan dulu ya pada tahun 2018-2019, bagaimana kebocoran itu seringkali terjadi begitu. Itu kemudian kronologis itu kembali muncul di media, kembali muncul di medsos. Ini luar biasa sekali hantaman yang terjadi saat ini di KPK. Ya, saya pernah mendengar cerita itu. Kalau periode itu kan, saya pernah dengar cerita dari Wakil Ketua KPK, Bang Saud Situmorang ya, yang dia kan menjadi Wakil Ketua KPK itu 2015 sampai 2019. Dia menceritakan itu bagaimana biasanya kan kalau sedang gelar perkara begitu itu memang tidak boleh direkam, tapi tidak boleh ada yang mengambil foto-foto dan sebagainya begitu ya. Dan Pak Firly pernah ketahuan ketika sedang gelar perkara semacam dia ngambil foto-foto dan kemudian dibentak oleh Pak Saud itu kalau dan itu cerita ada di situ ya ceritanya Mbak ya. Iya betul sekali Mas Hersu. Dan selain itu yang sekarang juga diolah kembali begitu ya, apa dosa-dosa begitu dari Pak Firly di masa lalu ketika dia masih di KPK, tapi bukan pada periode sekarang di mana dia menjadi ketua KPK, yaitu misalnya pelanggaran etik
pertama, ya, itu yang kita kemarin juga sudah sebut itu Mas Hersu. Ini perlu kita ingatkan lagi apa yang terjadi Mas Hersu, yaitu pertemuan dengan Gubernur NTB, yaitu Tuanku Guru Bajang Zainul Majdi, yaitu di mana dia melakukan penyelidikan dugaan. Ketika itu KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah di PT Newmont. Itu sekitar tahun 2016 lah ya Mas Hersu. Dan kemudian ini pertemuannya pada tahun 2018. Itu terjadi pada saat ada acara GP Ansor begitu, dan kemudian dihadiri oleh TGB dan juga dihadiri oleh Pak Firly. Tapi ketika itu Pak Firly itu berangkat tanpa surat tugas dan menggunakan uang pribadi begitu. Memang Pak Firly pernah menjadi Kapolda dari NTB dan dia mungkin memiliki kedekatan, dan itu tidak bisa seharusnya dilakukan karena pada waktu itu Pak Zainul Masdi sedang sebagai saksi begitu. Yang kalau seandainya ini dia pada waktu itu orang menduga bisa saja dia kemudian menjadi dia menjadi pelaku dalam hal tersebut gitu, karena memang pada saat itu ini kan melibatkan uang yang cukup besar lah Mas Hefsu, dan itu menjadi kasus yang ketika itu orang tuh melihat begitu ya. Dan kemudian yang berikutnya itu adalah yang terjadi ketika dia memeriksa Pak Bahrullah dari BPK ketika itu, yaitu dalam kapasitas sebagai saksi untuk tersangka Yahya Purnomo perihal kasus dana perimbangan gitu Mas Hirsu. Nah kemudian dia dikisahkan dia menjemput sendiri Pak Bahrullah ini dengan satu orang lagi saya lupa namanya dari BPK juga, dan kemudian menjemput di lobi KPK dan kemudian naik ke lift khusus dan naik ke ruangan dia. Jadi bukan ke ruangan tempat pemeriksaan, naik ke ruangan Pak Firly sendiri, dan kemudian dia memanggil tim penyidik itu untuk melakukan pemeriksaan di situ. Ini sudah menyalahi SOP dari KPK ketika itu. Dan kemudian yang pertemuan ketiga yaitu dilakukan dengan pimpinan partai politik di sebuah hotel di Jakarta, di mana pimpinan partai politik tersebut terkait sebuah perkara yang dan itu ada di KPK, dan pertemuan itu tidak pernah dilaporkan ke pimpinan KPK ketika itu. Jadi memang Pak Firly ini di luar yang dia terus kemudian laporan dari ICW, dia mendapatkan gratifikasi ketika dia menggunakan helikopter gitu ya Mas Hersu, penyewaan helikopter dengan kemudian ternyata mendapatkan diskon yang sangat besar gitu kan, dan ternyata itu yang diproses itu hanya soal dia gaya hidup mewahnya karena dia harus menyewa helikopter untuk pulang kampung ketika itu, jadi hanya mendapatkan SP2 begitu untuk kode etiknya. Tapi dalam hal ini artinya orang lalu membandingkan sekarang Pak Endar itu akan dikeluarkan atau ditendang begitu ya, kita bisa mengatakan dari KPK, sementara dia tidak ada catatan sama sekali pelanggaran kode etik begitu, sekecil apapun, belum pernah dia SP2 SP1 belum pernah. Sementara Pak Firly ketika di periode sebelumnya dia menjadi deputi penindakan, dia sudah memiliki pelanggaran berat gitu, dan kemudian sekarang ketika menjadi ketua itu beberapa kali dia dilaporkan ke Dewas juga. Inilah yang kemudian membuat nama Pak Firly atau trust kepada Pak Firly ini memang benar-benar runtuh saat ini, Mas Irsu. Ya. Jadi ini makanya saya kalau saya kemudian sampai pada langsung lompat pada kesimpulan bagaimana berikutnya nasib dari penyidikan Formula E kan gitu ya, karena kan sebenarnya ontran atau gonjang-ganjing di KPK ini karena itu kan semua sebenarnya ya, niat Pak Firly untuk mentersangkakan Anies tapi dianggap dihalang-halangi oleh para penyidik itu, sementara dasarnya kenapa penyidik menolak untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan ya karena memang alat buktinya tidak kuat gitu, dan tidak ada mens rea-nya dan sebagainya ya kan. Dapat mens rea itu hanya dari pendapat dari saksi ahli saja yang menyatakan itu kan gitu, dan itu kan interpretable ya, interpretatif gitu ya. Betul. Dan ini Mas Hersu, sekarang ini orang malah justru menduga seperti misalnya mantan KPK begitu ya, seperti Pak Yudi Purnomo itu mantan ketua wadah pegawai KPK, begitu juga Pak Bambang Wijoyanto salah satu mantan pimpinan KPK. Dia menduga apakah Pak Endar ini disingkirkan ternyata tidak hanya dalam kasus Formula E, tapi juga dalam kasus ESDM ini, karena dia oke. Karena dia juga yang menjadi direktur penyelidikan ya. Betul, karena dia juga ikut serta, malah dia mengetahui betul tentang kasus ini. Ini kan kasusnya
kasusnya tentang typo itu, Tukin itu kan Mas Hersu, yang di Ya, mana itu. sekelompok orang begitu sengaja membuat typo begitu di sana. Sampai sekarang memang belum disebutkan namanya siapa juga, belum dipublikasi begitu ya. Tapi mereka ketahuan bahwa misalnya Tukin diberikan kepada pegawai begitu hanya 5 juta, itu ditambahin nolnya 1 sehingga menjadi 500, sehingga menjadi 50 juta. Ini dikalikan berapa orang, ini kan jumlahnya besar sekali. Ini kejahatan yang betul-betul luar biasa begitu ya. Dan ini Pak Endar itu turut berperan di dalamnya, dia mengetahui persis tentang peristiwa Oke, kejadian ini begitu. jadi banyak kasus yang coba ditutupi dengan menendang Pak Endar dan Pak Karyoto ini keluar dari KPK gitu ya Mbak ya, kesimpulannya ya. Ya, menurut para mantan pegawai Ya, ya, KPK ya. dan pimpinan KPK itu demikian Mas Hersu. Ya, 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 ya. Ini memang berat ya. Tetapi satu hal tentu kalau tadi itu jelas kriminal ya, tindakan tadi ya yang dilakukan itu. Tapi kalau dalam kasus Anies ini kan nuansa politiknya lebih kuat dibanding itu. Dan kemarin juga kita sendiri dan banyak orang juga bertanya-tanya apa ya kepentingannya Firly Bahuri gitu ya dalam kasus ini gitu, kok kenapa dia ngotot sekali gitu, dan siapa yang ada di belakang dia gitu, kok dia berani banget kemudian bahkan konfrontasi secara langsung loh dengan Kapolri sekarang Pak Listio Sigit gitu. Ini kan yang menjadi banyak pertanyaan orang kan Mbak Agi. Iya, betul sekali Mas Hersu. Jadi istilahnya siapa sih begitu? Sementara Pak Jokowi aja juga memperingatkan begitu ya. Nah, kira-kira ini siapa? Kalau kita melihat Pak Firly ini adalah ada di Korps Polri begitu ya. Nah, sekarang ini rame juga Mas Hersu. Walaupun ini masih sifatnya dugaan, tapi pengamat dan juga teman-teman media begitu ya, yang saya sih membaca saja gitu di grup WhatsApp gitu, mereka mengatakan memang ada petinggi yang mantan dari Polri begitu ya, itu yang menjadi ya kemarin kalau dalam kasus Sambo adalah menjadi kakak asuhnya lah begitu ya. Dan kemudian dia memiliki hubungan yang dekat dengan Pak Firly ini, dan diduga dialah yang kemudian yang diduga dialah yang menjadi backing dari Pak Firly. Kan orang bertanya-tanya, Pak Firly berani sekali ya begitu. Dan ini intensinya apa dan apa hubungannya begitu ya. Karena memang kan sempat diduga kuat Mas Hersu sebelumnya ketika kasus Sambo itu mencuat begitu, bahwa Sambo ini diprediksikan atau dia ditargetkan begitu ya, di masa depan dia akan menjadi Kapolri begitu. Jadi Sambo ini kan merupakan anak asuh begitu dari dua Kapolri sebelumnya begitu yang sudah pensiun, dan kemudian salah seorang sekarang mungkin ada di lingkaran dekat istana begitu. Dan kita masih ingat juga Mas Hersu ketika Pak Sigit begitu tersudut terpojok ya pada kasus Sambo, kemudian para mantan Kapolri itu memberikan dukungan, datang ke Mabes Polri tidak secara diam-diam, bukan malam hari begitu ya, bukan juga ke rumah pribadi, tapi di situ secara terang benderang mereka memberikan dukungan kepada Pak Listio Sigit agar dia memberantas mafia di dalam tubuh Polri begitu. Dan saat itu Satgasus sudah juga dibubarkan, dan ternyata dari para mantan Kapolri itu ada beberapa orang yang tidak hadir. Yang lainnya mungkin tidak hadir karena memang dalam kondisi sudah tua, sakit. Tapi ada 2 lagi yang memang dikatakan bahwa dia memang tidak dekat lah dengan Pak Listio Sigit ini begitu. Yes, oke. Jadi saya kira ini buat saya ini jadi anti klimaks gitu, operasi-operasi yang dilakukan oleh Pak Firly, karena ini jadi berbalik gitu ya. Jadi bukan anti klimaks, tepatnya mungkin menjadi bumerang gitu jadi buat Pak Firly, karena selain operasinya dibongkar, tapi juga kemudian banyak orang yang bongkar dosa dari Pak Firly gitu ya. Oke, ini kita masih terus amati ya. Ini kita masih akan jadi fokus perhatian kita ya kasus di KPK ini Mbak ya. Dan seperti kita prediksikan, akhirnya banyak civil society yang kemudian bergabung dan mendukung Pak Endar Priantoro dan para penyidik penyelidik Polri di KPK ya. Kita pindah ya ke topik yang berikutnya ini yang kita sebut tadi ya. Ini Mbak Wayan Koster ini menarik ini. Dia kemarin kan kita menduga setelah heboh batalnya Piala Dunia dan disebut-sebut antara lain ada peran Pak Firly dan peran Pak Koster dan Pak Ganjar Pranowo gitu. Kita pikir Pak Koster itu kemudian jerat, ternyata tidak ya gitu ya. Sekarang ini mengulang lagi dan dia bercanda kan, hanya gimana bahasanya bercandanya hanya
hanya gubernur Bali atau hanya orang Bali yang bisa menolak timnas gitu. Gitu kalau nggak salah seperti itu bercandaannya Pak Wayan Koster gitu. Jadi memang luar biasa Pak Wayan Koster ini ya, dalam situasi seperti itu dia masih bisa masih bisa tenang begitu ya. Dia mengatakan bahwa gubernur ini ada salah satu nih, saya misalnya di CNN ya Mas Ersu, Gubernur Koster tegaskan tolak Israel di World Beach Games Bali begitu, dan dia sebelumnya kalau tidak salah itu ya pada pada berita yang sebelumnya itu dia dalam posisi memang tetap menolak, tapi dia tidak menutup kemungkinan untuk melakukan negosiasi begitulah Mas Hersu, masih jadi penolakannya masih belum final begitu. Dan kemudian juga kan memang masih ada pembicaraan ini dengan dalam hal ini untuk World Beach Games di Bali ini kan kewenangannya ada pada KOI ya, karena ini termasuk ke dalam Olimpiade. Jadi termasuk ke dalam Komite Olimpiade Indonesia yang dimana ketua umumnya adalah Raja Sabta Oktohari begitu, dan ini membutuhkan biaya kalau tidak salah dikatakan oleh Raja Sabta ini sekitar 1,4 triliun, ini luar biasa. Tapi biaya ini memang bukan biaya dari APBN, saya rasa demikian. Jadi memang kalau seandainya pun ini terjadi atau tidak terjadi, tetap ada kerugian yang sangat besar tentunya ya. Tapi ini bukan berupa sepenuhnya kerugian dari pemerintah begitu Mas Hersu. Nah inilah yang kemudian saya rasa saat ini yang bernegosiasi adalah orang-orang swasta lah bisa dikatakan demikian ya, dan juga para sponsor begitu. Nah ini kalau seandainya sampai gagal juga, ini merupakan apa ya? Karena ada sekitar 1.500 peserta begitu kan, kontingennya dari 130 negara kalau tidak salah, biayanya sangat besar dan ini direncanakan dapat menghidupkan pariwisata di Bali begitu. Dan kemudian dari Israel ini memang ada Permenlu itu kan Mas Hersu ya, yang mengatakan bahwa yang tidak dibolehkan dengan posisi Israel yang kita tidak memiliki hubungan diplomatik kan pengibaran bendera, menyanyikan lagu kebangsaan, mengumandangkan lagu kebangsaan Israel dan sebagainya. Nah, apakah itu yang dinegosiasikan oleh Pak Koster saat ini begitu? Ya. Ini tadi ini saya bacakan ini. Jadi Pak rupanya dia memberikan sambutan dalam sebuah acara begitu, dan Pak Koster itu pamer bahwa karena bisa menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia, dan kata dia begini, meski bertubuh kecil tetapi dia memiliki keberanian besar untuk mengutarakan sikap, kata dia begitu, dan dia bangga dan menyebut hanya Gubernur Bali yang bisa menolak kehadiran timnas di Indonesia. Padahal ini kan jadi persoalan, dan menariknya Pak Jokowi kan ditanya oleh wartawan nggak menyikapinya secara frontal dan minta nanti dulu dipelajari dulu, kan saya juga belum baca laporannya, saya belum baca penolakannya gitu. Dan kita tahu bahwa ini konteksnya ini tentu saja hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati kan, karena ini adalah kebijakan Ibu Megawati. Jadi apa bedanya kalau saya kira mungkin cara berpikirnya Pak Koster, kalau Piala Dunia itu kan kaitannya bukan soal event Piala Dunianya atau World Beach Game-nya itu, tapi timnas Israelnya kan gitu. Jadi dia melakukan langkah itu. Padahal kita tahu gara-gara ini kan itu hubungan antara Pak Jokowi dengan Ibu Megawati merenggang, dan kemudian kelihatannya kemarin ketika Pak Jokowi akhirnya membentuk koalisi besar itu, PDIP kan coba diisolasi, di cornering gitu oleh Pak Jokowi gitu kan. Nah, ini diulang lagi. Saya kira ini pasti ini dilema diulang lagi, dan bagi PDIP saya kira memang kemudian nggak ada pilihan, harus melakukan hal yang sama, kalau nggak apa bedanya gitu, karena itu kan prinsip Bung Karno kan gitu lagi. Iya betul sekali. Kalau seandainya Pak Koster mengatakan sebaliknya, maka itu akan dikatakan sebagai tidak atau inkonsistensi begitu ya, tidak konsisten terhadap apa yang dikatakan sebelumnya. Padahal sebelumnya itu sudah menimbulkan dampak yang sedemikian besar. Jadi untuk apa yang sekarang yang mungkin secara magnitude gitu ya ada di bawah, tapi secara kepesertaan ini lebih besar sebetulnya Mas Hersu jumlahnya. Pesertanya itu sampai ribuan, belum lagi tim ofisialnya sekitar 1.500 juga. Jadi sekitar 3.000 orang akan datang dari luar gitu, dan dari jumlah pesertanya akan lebih banyak, tapi kalau dari sisi penonton mungkin memang Piala Dunia jauh lebih gede ya. Betul. Dampak dari pemberitaannya dan sebagainya mungkin lebih kecil begitu ya. Tapi gini ya, kita mesti imbang juga. Kelihatannya sekarang ini ya, memang kemarin orang semua marah itu jadi politik, bukan itu jadi isu yang non partisan saya sebutkan gitu ya, berkaitan dengan kegagalan Piala Dunia itu.
Tapi dalam beberapa hari ini kan kita lihat ada kekejaman Israel yang dilakukan. Tentara Iya. Israel satu kemarin menyerbu pertandingan sepak bola, yang terbaru menyerbu Masjidil Masjidil Aqsa Aqsa. gitu, masuk ke masjid, memukuli Hmm. jamaah, mengikat jamaah. Hmm. Kemudian banyak juga akhirnya berbalik, Mbak. Kalau gitu kita rasanya Piala Dunia nggak jadi pun nggak apa-apa, kita ikhlas karena kalau melihat kelakuan antara Zionis di terhadap perlakuan orang Palestina. Ini sekarang isu itu berkembang dan saya kira kita tidak bisa nafikan juga soal itu, yang membuat saya kira Pak ini dari kan bagaimanapun itu geopolitik global, kalau namanya Palestina itu kan global ya, dan itu pasti langsung berpengaruh kepada situasi di dalam negeri di Indonesia, dan itu mesti diperhitungkan oleh Pak Jokowi. Jadi ini Pak Jokowi pasti menghadapi dilema besar lagi dalam situasi Iya, ini. betul sekali Mas Hersu. Jadi memang perilaku Israel ketika ya ini ketika apa ya begitu cepat berbalik begitu ketika pertandingan Piala Dunia U20 tidak jadi di kita dan kemudian orang kemudian banyak menyayangkan pemerintah, tapi ternyata di Israel, di Palestina sana pasukan Israel memvalidasi gitu kekejaman dia begitu, Zionisnya dia, dan kemudian ya, tapi sayangnya Mas Hersu banyak orang Indonesia, warga kita itu yang memang masih tidak paham gitu ya, seperti justru menyalahkan. Jadi misalnya begini, itu kan ada Liga Palestina di sana yang sedang bertanding. Kemudian di tengah-tengahnya pasukan Israel itu menyerbu begitu, tentara Israel menyerbu polisi Israel juga. Kemudian gini, ya salah sendiri. Kenapa kok ada pertandingan liga padahal Liga Palestina, tapi kok dijaganya sama tentara Israel gitu. Jadi tetap saja diksinya itu narasinya menyalahkan. Nah, karena memang tidak banyak yang tahu begitu ya sejarah tentang bagaimana Israel dan Palestina ini. Padahal kan memang ada perjanjian gitu. Palestina ini kan under sekali di bawah Israel karena Israel backingnya adalah negara-negara Barat yang besar begitu ya. Dan kemudian tidak paham, banyak kita tidak paham bahwa Palestina ini tidak memiliki angkatan bersenjata laut, udara, darat, dan sebagainya tidak memiliki. Mereka hanya diperbolehkan memiliki pasukan keamanan, yang artinya itu bukan yang mereka bisa membawa senjata seperti halnya Israel. Makanya mereka di sana ada intifadah, mereka melakukan perlawanan. Ya karena itu mereka tidak boleh membawa senjata. Bagaimana dengan Hamas? Nah itu lain lagi begitu. Makanya mereka itu kan makanya Mau Hamas itu juga perlawanan lah ini beroperasinya, ya. ya beroperasinya juga underground begitu kan, dan kemudian dia mendapatkan pasokan senjata secara diam-diam dari perbatasan Suriah dan sebagainya, karena memang posisinya yang juga di mata mereka itu sebagai apa gerilyawan seperti itu Mas Yes. Heru. Nah, ya ya ya. Jadi ini cukup seimbang juga. Saya kira kita mesti proporsional. Jadi memang Israel tuh, waduh, kekejiannya itu luar biasa. Dan kalau kita belajar sejarah dunia gitu ya, saya tadi juga berpikir merenung-renung. Ini kenapa Israel, orang bangsa Yahudi ini sejak dulu gitu selalu dipersekusi gitu oleh orang penguasa-penguasa itu? Apa karena kelakuan mereka memang seperti itu yang membuat dia dipersekusi? Kok coba deh Anda buka sejarahnya gitu. Bahkan termasuk ketika terjadi misalnya zamannya Firaun dengan Nabi Musa begitu kan. Dan kemudian kan sekarang ini sering sekali disebutkan tuh ya, kenapa Nabi Muhammad diturunkan di Mekah ya, di Arab tuh katanya orang Arab itu memang bahlul, memang harus diturunkan nabi gitu ya. Tapi Jahiliyah begitu ya. jangan lupa jahiliyah, jangan lupa loh. Nah, satu-satunya nabi dari Arab itu ya Nabi Muhammad, yang lain itu semua nabi itu orang Yahudi gitu. Jadi sebenarnya yang lebih berat memang orang Yahudi. Bahkan ya kan gitu kan Mbak Agi. Iya, pada kisah Nabi Musa kan, jadi setiap nabi kan memiliki karakter sendiri-sendiri. Nabi Muhammad lemah lembut begitu, tapi dia perkasa pada pertempuran dan sebagainya. Sementara kalau Nabi Musa ini dikisahkan sebagai orang yang sangat tegas gitu, bahkan dia bisa marah semarah-marahnya dan sebagainya. Dan orang kemudian mendefinisikan bahwa kenapa kemudian kenapa Yahudi itu kemudian nabinya adalah Nabi Musa begitu, akan dibawa ke tanah perjanjian begitu ya. Itu ya karena memang orang Yahudi memiliki karakter seperti itu. Mereka itu tidak tepat pada janji. Dia bahkan sudah pernah berjanji kepada Nabi Musa dengan yang dan berkali-kali berjanji, tapi itu selalu dikhianati begitu. Jadi memang karakternya memang sudah ini soalnya kita ngomong agama ya Mas Ersu, tapi memang kita kan memang harus larinya juga ke agama karena memang apa yang ada di agama kalau saya berpendapat apa yang dinubuatkan gitu ya, yang ada di dalam kitab suci itu pasti akan terjadi begitu. Hanya akan terjadinya kapan? Ketika saya masih hidup ataukah ketika saya sudah tidak ada? Mungkin beberapa orang yang tidak
beriman, tidak mengimani lah, bukan tidak beriman ya, tidak mengimani nubuat-nubuat itu akan mengatakan itu omong kosong begitu. Padahal sudah banyak nubuat juga yang sudah terjadi di masa lalu, ada di Quran dan kemudian terjadi, ada di Quran misalnya terjadi. Nah, semua kan tidak terjadi di masa lalu, ada juga yang terjadi di masa depan seperti kiamat, tanda-tanda kiamat dan sebagainya akan terjadi di masa depan. Kita belum mengalami ya, banyak manusia dengan karakter tertentu ya memang tidak percaya. Tapi kalau yang namanya Israel, Yahudi, ini juga udah ada karakternya sudah jelas juga di dalam Ya, kitab jadi suci. oke, balik lagi ya supaya kita nggak terlalu jauh ke Iya. ya. Nah, jadi mesti kita saya cuma mendeskripsikannya gitu bahwa sekarang juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, apa yang terjadi dalam peristiwa terbaru di Israel ini, orang kemudian jadi berpikir memang ada benernya juga Israel itu ditolak masuk ke kita gitu karena memang perilakunya seperti itu mereka gitu ya. Nah, tapi kayak yang tadi yang kita bahas itu adalah ini kelihatannya PDIP ya tidak ada pilihan lain akan harus melakukan langkah-langkah yang semacam itu dan Ya. ini kalau terus terjadi yang dirugikan oleh Pak Jokowi. Sementara kalau kita lihat sikapnya Pak Jokowi pasti tidak akan berani frontal terhadap PDIP gitu. Cuma caranya dia membalas misalnya dengan membuat koalisi besar dan sebagainya dan kemudian tidak ngajak PDIP. Tapi sementara PDIP ini berusaha untuk masuk juga di situ gitu itu tapi kemudian call-nya terlalu tinggi minta harus jadi presiden ya repot juga kalau kayak gitu kan. Gitu. Ya mungkin untuk sementara Mas Ersu sampai tahun 2024 memang harus demikian ya. Kalau seandainya Pak Jokowi menjadi kingmaker begitu ya, kemudian koalisi besar itu terbentuk, PDIP tidak ada di dalamnya, ya mungkin nanti berikutnya akan bisa memiliki sikap sendiri yang betul-betul sikap yang di luar dari apa yang digariskan oleh PDIP. Kalau untuk saat ini ya mau nggak mau ya harus demikian begitu ya. Oke, saya kira itu perkembangan terbaru. Jadi kita tunggu lagi gonjang-ganjing antara Pak Jokowi dengan PDIP ya, gara-gara World Beach Games gitu ya. Iya, ya, Oke, kita tunggu apakah tetap akan ada. Kita sih berharap seperti halnya Piala Dunia U20 kemarin tidak gagal gitu ya Mas Ersu, tapi ada kesepakatan atau ada kemudian ada pemecahan begitulah. Nah, World Beach Game yang ini juga apakah nantinya tetap ada kontingen Israel? Mereka kan kontingen renang dan basket kalau tidak salah ya. Sedikit sebenarnya kontingen Israel ini dibandingkan kontingen negara-negara yang lain. Tapi apakah mereka tetap diperbolehkan masuk dan kemudian tapi dengan perjanjian dan mereka juga harusnya menerima kondisi ini yaitu dengan tidak dikumandangkan lagu kebangsaan, benderanya. Jadi lambang-lambang negara Israel itu tidak boleh. Jadi misalnya pada Piala Dunia dan sebagainya itu kan yang namanya bendera-bendera berjejer, kita bayangkan kalau di Jakarta berjejer di atas semanggi, berjejer di jalan-jalan protokol, semua bendera negara begitu Mas Hersu. Asian Games juga seperti itu, SEA Games seperti itu. Nah, di sini tentu tidak bisa bendera Israel itu berkibar di Bali begitu. Nggak boleh begitu kan. seru ya. Oke, kita sampai ketemu lagi pekan depan ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Kita mesti pamit ya, Mbak Agi. Saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0% ya. 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.